Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dinda Irianti dengan NIM 41142415 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas A Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai peran masjid dalam membangun umat. Latar belakang yang saya ambil adalah peran masjid dalam masyarakat Muslim tidak terbatas sebagai tempat ibadah, tetapi mencakup berbagai aspek kehidupan umat, termasuk pendidikan, sosial, dan budaya. Pada masa awal Islam, masjid menjadi pusat kehidupan komunitas Muslim, tempat di mana berbagai kegiatan seperti pendidikan, konsultasi, hingga keputusan politik penting diambil. Dengan demikian, masjid memiliki peran sentral dalam pembentukan umat yang kuat, berpengetahuan, dan memiliki nilai moral yang tinggi. Selanjutnya, rumusan masalah yang saya ambil ada 3. Yang pertama, bagaimana peran masjid dalam membangun umat secara spiritual, sosial, dan ekonomi di era modern? Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi masjid dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pembinaan umat di tengah perkembangan zaman? Serta yang ketiga, bagaimana strategi revitalisasi peran masjid agar dapat berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kualitas hidup umat di era digital dan globalisasi. Oke, untuk materi pertama yaitu peran masjid dalam membangun umat secara spiritual, sosial, dan ekonomi di era modern. Masjid memiliki peran penting dalam membangun umat di era modern melalui 3 aspek, spiritual, sosial, dan ekonomi. Secara spiritual, masjid memperkuat iman dan karakter jamaah melalui ibadah dan pendidikan agama. Dari sisi sosial, masjid menjadi pusat interaksi dan kegiatan yang memperkuat solidaritas komunitas. Kemudian dalam aspek ekonomi, masjid mengelola zakat, infak, dan wakaf, serta menyelenggarakan program keterampilan dan kewirausahaan untuk kesejahteraan umat. Dengan dukungan teknologi, masjid dapat memperluas pelayanan dan kontribusinya dalam membangun komunitas yang sejahtera. Poin kedua, tantangan yang dihadapi masjid dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pembinaan umat di tengah perkembangan zaman. Masjid menghadapi tantangan internal, seperti manajemen sumber daya yang kurang memadai dan program yang tidak relevan dengan zaman, serta tantangan eksternal berupa pengaruh negatif globalisasi dan kebingungan pemahaman agama. Minimnya keterlibatan jamaah, terutama generasi muda, juga menjadi kendala. Untuk mengatasinya, masjid perlu revitalisasi fungsi, inovasi program, dan strategi komunikasi yang lebih efektif agar tetap relevan dan berperan penting dalam pembinaan umat. Poin ketiga, strategi revitalisasi peran masjid di era digital dan globalisasi. Revitalisasi masjid dapat dilakukan melalui beberapa strategi penting, seperti penguatan program pendidikan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman, pemanfaatan teknologi informasi untuk menjangkau jamaah lebih luas, serta revitalisasi fungsi sosial dan ekonomi dengan mengembangkan program solidaritas dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, masjid harus meningkatkan keterlibatan generasi muda melalui program menarik dan inovatif, serta membangun kolaborasi dengan organisasi lain untuk memperluas dampak program. Dengan langkah-langkah ini, masjid dapat lebih efektif dalam membina umat di era digital dan globalisasi. Kesimpulannya adalah, masjid memiliki peran penting dalam membina umat melalui penguatan pendidikan dan keterampilan yang relevan, memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan jamaah, serta memperkuat fungsi sosial dan ekonomi. Tantangan yang dihadapi baik internal seperti manajemen sumber daya dan keterlibatan jamaah, maupun eksternal seperti pengaruh globalisasi dapat diatasi dengan inovasi program, pelatihan, dan kerjasama dengan pihak lain. Dengan strategi tersebut, masjid dapat terus relevan sebagai pusat pembinaan umat di era modern dan digital. Baik, itulah yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan memiliki manfaat untuk kita semua. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.